Maka ketika seorang hamba itu sudah bertaubat kepada Allah, maka haknya Allah ataupun ya menjadi kewajiban Allah Subhanahu wa taala kepada hamba tersebut untuk menerima taubatnya. Kemudian ayat yang berikutnya, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah, apabila engkau mengaku cinta kepada Allah, mencintai Allah Subhanahu wa taala, fattabi'uni, maka ikutilah aku, yuhibbukumullah, ya. Kemudian pasti apabila engkau mengikutiku, pasti engkau akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilayhi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa adbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallama nabiyyan wa rasula. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dari Allah. Allah kembali memberikan nikmat kepada kita, dimampukan melaksanakan sholat subuh berjamaah di rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat kepada keluarga beliau, kepada sahabat beliau, kepada para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak langkah beliau hingga hari kiamat. Kita memohon kepada Allah mudah-mudahan dijadikan hamba yang mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimakumullah, mari kita lanjutkan ayat-ayat ataupun dalil nas syar'i yang berkaitan dengan sifat Allah Subhanahu wa taala, mahabbah dan mawaddahnya. Sifat cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala dan juga sifat kasihnya Allah kepada para kekasih-kekasihnya, pada aulianya. Sudah kita bacakan di pertemuan yang lalu ayat-ayat yang berkaitan dengan sifat Allah tersebut. Kita lanjutkan ya, ayat yang berikutnya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, innallaha yuhibbut tawwabin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai orang-orang yang bertaubat. Secara bahasa, taubat itu ar-ruju', kembali kepada Allah. Wa syar'an ar-ruju'u 'anidz dzanbi.
kembali kepada Allah Subhanahu wa taala setelah ia berbuat dosa, setelah ia berbuat kemaksiatan, maka ar-ruju'u 'anidz dzambi itu makna daripada taubat secara syar'i. Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menjelaskan, al-'abdu tawwab, sesungguhnya hamba itu bertaubat. Taubatnya seorang hamba dengan ruju'uhu ila sayyidihi, dengan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dan Allah juga tawwab. Makna tawwab yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala adalah idznun wa taufiq. Taufiknya Allah irsyadkan seorang hamba untuk kembali kepadanya. Kemudian sifat tawab yang dimiliki oleh Allah juga qubul atau qabul, yaitu kewajiban Allah Subhanahu wa taala untuk menerima taubatnya seorang hamba ketika hamba tersebut kembali kepadanya. Wa yuhibbul mutatahhirin, sesungguhnya Allah mencintai orang yang mensucikan diri. Maka di pertemuan yang lalu ketika kita sampaikan kisah seorang yang ada di zaman Bani Israel yang telah membunuh 99 orang, kemudian dia ingin bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, lantas seorang tersebut hadir ataupun datang kepada orang yang ia anggap bisa memberikan nasihat ataupun bisa memberikan jalan keluar dari masalah-masalahnya, tetapi yang didatangi mengedepankan perasaannya dibandingkan ilmunya. Ia lupa bahwasanya Allah itu Maha menerima taubat. Ia lupa bahwasanya ketika seorang hamba itu bertaubat kepada Allah, Allah itu sangat bergembira, lebih gembira daripada seorang yang berada di dalam perjalanan membelah padang pasir yang begitu luas, kemudian ia beristirahat di sebuah tempat, lantas di kesendirian itu untanya hilang, tidak kembali. Di tengah keputusasaannya tiba-tiba untanya kembali lagi, lantas ia begitu bergembira karena ia akan selamat dari bahaya padang pasir yang begitu luas. Itulah seseorang ketika bergembira ketika ia mendapatkan kembali apa yang ia inginkan. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika seorang hamba itu kembali dan bertaubat kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala lebih gembira daripada orang tersebut yang tadi kami sampaikan yang berada di padang pasir. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Maka akhirnya orang tersebut menjadi orang yang ke-100 untuk dibunuhnya. Tetapi ketika ia datang kepada orang yang berilmu, yang tidak mengedepankan perasaannya dalam menjalankan sebuah syariat jamaah yang dirahmati Allah, yang mengedepankan dalil yang datang dari Allah dan Rasulnya, maka orang tersebut mengatakan, pergilah kamu dari kebiasaan burukmu itu, atau pergilah kamu dari tempat burukmu itu menjadi kepada tempat yang baik, sehingga kebiasaan-kebiasaan buruk yang telah engkau lakukan itu bisa terkikis dengan berbagai macam kebaikan-kebaikan yang nanti akan kamu lakukan di tempat yang baru. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ketika seorang hamba itu sudah bertaubat kepada Allah, maka haknya Allah ataupun menjadi kewajiban Allah Subhanahu wa taala kepada hamba tersebut untuk menerima taubatnya. Kemudian ayat yang berikutnya, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah, apabila engkau mengaku cinta kepada Allah, mencintai Allah Subhanahu wa taala, fattabi'uni, maka ikutilah aku, yuhibbukumullah. Kemudian pasti apabila engkau mengikutiku, pasti engkau akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Syekh Shalih Fauzan dalam kitab ini menjelaskan sababun nuzuli hadhil ayat al-karimah kama dzakarallahu Ibnu Katsir. Ternyata ayat ini memiliki sababun nuzul. Kemudian lantas beliau mengutip apa yang disampaikan oleh Imam Ibnu Katsir dan juga para mufassir-mufassir yang lainnya wa ghairuhu, sebagaimana yang disampaikan oleh beliau dalam Madarijus Salikin, anna qauman za'amu annahum yuhibbunallaha fabtalahumullah. Ayat ini turun ketika seorang ataupun sebuah kaum di zaman Rasulullah SAW memproklamirkan diri mereka bahwasanya diri mereka itu mencintai Allah. Mereka mengatakan kami mencintai Allah Subhanahu wa taala. Tetapi jamaah rahimakumullah,
mereka diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah menginginkan ataupun Allah ingin tahu kalimat mereka memproklamirkan bahwa mereka itu mencintai Allah Subhanahu wa taala tidak cukup dari situ saja, atau tidak cukup di dalam lisan saja bahwasanya mereka itu mencintai Allah. Fabtalahumullah, maka kecintaan yang mereka sampaikan kepada Allah itu menuntut sebuah ujian, sehingga ujian tersebut benar-benar nanti diketahui apakah cinta mereka itu benar-benar cinta kepada Allah atau hanya sangkaan dari lisan mereka, ataupun hanya berada pada lisan mereka. Ai ikhtabarahum. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Artinya seorang mukmin ketika mengatakan dirinya itu cinta kepada Allah, pasti akan diuji oleh Allah, supaya Allah mengetahui apakah cintanya benar-benar cinta atau cintanya hanya main-main saja, atau hanya di lisan saja. Maka jamaah yang dirahmati Allah, di dalam kitab Ar-Rijal Haular Rasul itu disampaikan biografi seorang laki-laki yang bernama Rajjal bin Unfuwah, yang sangat relate sekali dengan ayat qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Kalau kalian mengaku cinta kepada Allah, ikuti aku, pasti Allah akan mencintaimu. Rajjal bin Unfuwah ini dikisahkan dalam kitab tersebut, kitab Ar-Rijal Haular Rasul, adalah seorang yang pernah hadir di majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di majelis tersebut ada juga sahabat Abu Hurairah dan sahabat-sahabat yang lainnya. Di tengah-tengah majelis tersebut Rasulullah mengatakan kepada mereka-mereka yang hadir, kata Rasulullah, kelak di antara kalian akan ada seorang laki-laki yang gigi gerahmnya lebih besar daripada gunung Uhud. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu di majelisnya Rasulullah, di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda dengan sabda yang demikian. Siapa yang tidak kaget, siapa yang tidak takut, jemaah yang dirahmati Allah, ternyata di antara orang yang hadir di majelis itu Rasulullah sabdakan bahwa kelak gigi gerahmnya lebih besar daripada gunung Uhud. Gigi geraham saja yang lebih besar daripada gigi yang lainnya, yang normal saja, jemaah yang dirahmati Allah, di dunia itu tidak nyaman kita lihat bagaimana seorang hamba ataupun seorang laki-laki yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang nanti gigi gerahamnya lebih besar daripada gunung Uhud di hari kiamat. Yang hadir di majelis itu adalah sahabat Abu Hurairah, bukan sahabat yang kaleng-kaleng. Sahabat-sahabat yang lain pun juga hadir. Menjadi ketakutan tersendiri, siapakah kiranya di antara kita yang akan disabdakan ataupun yang dimaksud oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Abu Hurairah, sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan sebelum Rasulullah itu meninggal, wafat, kita-kita yang hadir di majelis itu satu persatu pun diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan aku perhatikan mereka-mereka yang wafat itu pun diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi baik. Wafat dalam kondisi husnul khatimah insyaallah. Wafat dalam kondisi sedang ketaatan kepada Allah. Wafat dalam kondisi berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Aku perhatikan, kata beliau, tidak ada mereka-mereka yang diwafatkan lebih dahulu itu pun dalam kondisi bermaksiat kepada Allah. Semuanya dalam ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Sehingga ketika Rasulullah SAW pun wafat, aku melihat orang-orang yang hadir di majelis itu pun wafatnya dalam kondisi baik. Kemudian tinggallah aku, kemudian Rajjal bin Unfuwah yang masih tersisa, yang mendengarkan sabda Nabi Muhammad SAW pada saat itu. Ketakutan itu semakin membayangiku, kata beliau. Siapakah kiranya di antara kita yang mendengar sabda Rasul ini yang akan menjadi seperti itu? Aku ataukah Rajjal bin Unfuwah? Itu yang disampaikan oleh Abu Hurairah di dalam kitab Ar-Rijal Haular Rasul. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lantas ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, muncullah gerakan kemurtatan di bangsa Arab. Tidak tanggung-tanggung, bahkan di negeri Yaman seorang laki-laki mengaku sebagai nabi, yaitu Musailamah al-Kadzab. Kemudian Rajjal bin Unfuwah ini
meminta kepada Khalifah Abu Bakar As-Siddiq untuk diutus menjadi duta ke Yamamah ataupun ke Yaman pada saat itu untuk menemui Musailamah Al-Kadzab yang kata dia, wahai Khalifah, utuslah saya sebagai duta dakwah dai kepada Musailamah Al-Kadzab. Saya akan dakwahi dia, kemudian supaya dia kembali kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian permintaan itu diiyakan oleh Khalifah sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Apa yang terjadi jamaah yang dirahmati Allah? Ketika ia sampai ke Yaman, ia melihat kekuatan yang dimiliki oleh nabi palsu ini, Musailamah Al-Kadzab. Kemudian ia mendengar kelihayan kalimat-kalimat yang disampaikan oleh Musailamah Al-Kadzab seolah itu adalah sebuah kalimat kebenaran. Kemudian ketika sampai Yaman, dia pun melihat bangunan yang dibangun oleh Musailamah Al-Kadzab yang beberapa bagiannya dilapisi dengan emas. Kemudian mimbarnya begitu tinggi, ketika harus bertemu dengan Musailamah Al-Kadzab ia harus mendangak ke atas. Kemudian juga ia melihat persenjataan yang dimiliki oleh Musailamah Al-Kadzab. Apa yang terjadi kemudian? Bukan lantas ia mendakwahi Musailamah Al-Kadzab, justru dia itu menjadi ciut nyalinya. Bukan mendakwahinya, justru dia menjadi corong Musailamah Al-Kadzab, justru dia murtad dan menjadi pendukung Musailamah Al-Kadzab. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mendengar pengkhianatan itu, kakak ataupun saudara daripada Umar bin Khattab yang bernama Zaid bin Al-Khattab menjadi geram. Ya. Laki-laki yang ia meminta dirinya untuk diutus kepada Musailamah Al-Kadzab, justru ia menjadi pengkhianat. Kemudian dia berazam dalam dirinya, aku nanti orang yang pertama yang akan membunuhnya, kata Zaid bin Al-Khattab, karena pengkhianatannya kepada Rasulullah, kemudian kepada Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Bertemulah di Yamamah. Kemudian Zaid bin Khattab mencari si Rajjal bin Unfuwah, kemudian dia cekek lehernya sehingga dia mati pada kondisi kemurtatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Ternyata klaim kita cinta kepada Allah itu tidak hanya klaim dalam lisan saja, jamaah yang dirahmati Allah. Itu harus dibuktikan, ya, kita harus lulus ya daripada ujian-ujian Allah Subhanahu wa taala. Dan pasti seorang beriman itu apabila ia dicintai oleh Allah, pasti ia akan diuji oleh Allah. Sesungguhnya innallaha idza habbal mar'a ibtalah. Sesungguhnya seorang hamba itu apabila ia dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, pasti ia akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jamaah rahimakumullah, ketika mendengar Rajjal bin Unfuwah itu memiliki nasib yang begitu tragis, jamaah yang dirahmati Allah, dia harus mati dalam kondisi murtad, padahal dia adalah laki-laki yang pernah hadir di majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sahabat Abu Hurairah menjadi tenang. Apakah ini yang dimaksudkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Seorang laki-laki di antara kami kelak, ya, gigi gerahamnya akan lebih besar daripada gunung Uhud, yang dirahmati Allah. Yuhibbukumullah. Ya. Sebagaimana ya Khalid ibn Walid juga, ya, beliau membuktikan cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala, beramal, berjihad amilin fi sabilillah, ya, sampai ia diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas tempat tidurnya, ya, yang mana beliau sebenarnya bercita-cita ia ingin diwafatkan dalam kondisi berjihad di jalan Allah, tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwasanya, wahai Khalid bin Walid, ya, man talaba syahadatan bisidqin ballaghallahu manazil syuhada wa in mata ala firasihi. Ketika sahabat ini kasak kusuk melihat wafatnya Khalid bin Walid yang bercita-cita ingin mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala, ternyata justru Allah mewafatkan beliau dalam ataupun di atas tempat tidurnya. Ya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang meminta kepada Allah mati syahid dengan cara yang jujur kepada Allah, maka ia akan disampaikan kepada tingkatan mati syahid meskipun ia meninggal di atas tempat tidurnya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, fasaufa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna. Ya. Ayat yang sebelumnya
may yartadda minkum an dinihi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, barang siapa di antara kalian yang murtad daripada agama Allah Subhanahu wa taala, fasaufa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna. Allah tidak peduli jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketaatanmu itu tidak lantas menambah kekuasaan Allah. Kemudian kemaksiatanmu itu, kemurtadanmu itu juga tidak lantas mengurangi kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila kalian murtad daripada Allah Subhanahu wa taala ataupun murtad dari agama Allah Subhanahu wa taala, ada kalimat Allah yang menyatakan fasaufa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna. Pasti Allah akan mendatangkan sebuah kaum yang Allah itu ridha kepada mereka, cinta kepada mereka, dan mereka juga cinta kepada Allah. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Artinya silakan seorang hamba itu ingin bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak lantas ya Allah itu berkurang kekuasaannya dengan kemaksiatan seorang hamba ataupun sebuah kaum itu. Silakan bermaksiat. Kemudian sebaliknya, ya silakan kau taat kepada Allah, tidak lantas ketaatan kamu itu menambah kekuasaan Allah. Tetapi bagi mereka yang berbuat kerusakan di atas muka bumi, tidak mau taat kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan murtad dari ajaran Allah Subhanahu wa taala, ada ancaman Allah, fasaufa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna. Allah tidak akan kehabisan akal jamaah yang dirahmati Allah. Allah akan mendatangkan, menggantikan kalian orang-orang yang merusak di atas muka bumi itu dengan sebuah kaum yang mereka mencintai Allah Subhanahu wa taala, dan Allah juga mencintai mereka. Jamaah yang dirahmati Allah, di dalam ayat yang lain juga Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di dalam surah Taubah ayat yang ke-100, was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an. Ya, dan orang-orang muhajirin dan ansar di awal-awal Islam itu yang mereka beriman kepada Allah dan Rasulnya, dan juga mereka yang datang setelahnya yang mengikuti mereka itu ya dengan baik, maka Allah Subhanahu wa taala ya sampaikan kepada mereka bahwa Allah mencintai mereka, ridho kepada mereka, dan juga mereka ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadza jawabun. Maka kata Syekh Shalih Fauzan ya, yaqulu ta'ala mukhbiran an qudratihi al-'azimah annahu man tawalla an nusrati dinihi wa iqamati syari'atihi annahu yustabdil ya bihi man huwa khairun minhu. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah jawaban daripada Allah Subhanahu wa taala, kabar daripada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah itu mampu ya menolong agamanya, mampu meninggikan agamanya. Jamaah yang dirahmati Allah, mampu menolong agama Islam meskipun orang-orang sekelilingnya ataupun bahkan manusia bersepakat dalam rangka menghancurkan dan menghinakan agama Islam. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akan dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang tetap memperjuangkan agama Islam di tengah hancurnya peradaban, di tengah rusaknya manusia, di tengah ya bobroknya akhlak dan moral hamba-hamba Allah ini. Jamaah yang dirahmati Allah, yang lebih mengedepankan hawa nafsunya, Allah tidak akan tinggal diam. Allah akan ganti mereka. Silahkan kau bermaksiat, silahkan engkau ya berbuat keburukan, berbuat kerusakan di atas muka bumi ini, Allah akan mengganti kalian dengan hamba ataupun sebuah kaum yang mereka itu cinta kepada Allah dan Allah juga cinta kepada mereka. Ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya fasaufa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna. Kemudian ayat yang terakhir yang menceritakan ataupun menjelaskan tentang sifat cinta Allah kepada hambanya adalah Al-Quran yang berbunyi innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi. Jamaah yang dirahmati Allah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala cinta kepada mereka-mereka yang berjuang di jalannya. Ikhbarun minhu muakkadun annahu subhanahu yuhibbu man ittasafa bihadhihi sifah alladzina yuqatiluna fi sabilihi. Ayat ini sebagai kabar kepada kita bahwa Allah itu mencintai mereka-mereka yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ay yujahiduna bi amwalihim wa anfusihim li'la'i kalimatillah, atau mereka yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan harta mereka, dengan diri mereka dalam rangka i'la'i kalimatillah, meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala.
Juga jamaah yang dirahmati Allah, ternyata ayat ini tidak berhenti di situ. Kata Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, berjuang itu secara soffa, berjuang itu secara bersof-sof, secara bersatu, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, ay yasuffuna anfusahum indal qitali wa la yazaluna an amakinihim. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mereka yang berjuang, bersof-sof, bergandengan tangan, jamaah yang dirahmati Allah, ketika indal qital, di dalam jihad, ya, di jalan Allah Subhanahu wa taala, wala yazaluna an amakinihim, dan mereka tidak kabur dalam jalan perjuangan dimanapun perjuangannya, jamaah yang dirahmati Allah. Karena kebetulan ayat ini turun dalam, ya, dalam perjalanan jihad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka para ulama memaknai bahwasanya adalah perjalanan jihad, perjalanan perang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi dalam konteks kekinian keindonesiaan, ya, akhirnya para ulama melebarkan maknanya, makna berjihad di jalan Allah, berjuang di tempat kita masing-masing, jamaah yang dirahmati Allah, maka kalimatnya harus soffa, ditambahi oleh Allah Subhanahu wa taala, ka'annahum bunyanum marsus. Ya, sesungguhnya mereka yang bersof-sof itu dalam perjuangan, ka'annahum bunyanum marsus, sebagaimana, ya, bangunan yang disusun sedemikian rupa dari batu bata sehingga membentuklah tembok dan dinding yang kokoh. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan di akhir Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa huwal ghafurul wadud, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, ya, Maha mencintai hamba-hambanya yang senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah, itulah tadi dalil-dalil tentang bahwasanya Allah itu memiliki sifat cinta, kemudian juga memiliki sifat mawaddah, yaitu kasihnya kepada para hamba-hambanya, terkhusus kepada liauliyaihi, kepada wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya kira cukup sekian, mudah-mudahan bermanfaat apa yang kami sampaikan, menjadi nasihat kepada kami pribadi dan umumnya kepada jamaah sekalian. Al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.